Binturong versus macan dahan, siapa yang lebih hebat? Kali ini kita akan membandingkan dua hewan unik yang mungkin jarang diketahui sesuai request dari penonton. Tujuannya bukan sekedar membandingkan kemampuan mereka, tapi semoga bisa menambah wawasan kita terhadap hewan-hewan yang jarang dibahas. Langsung saja kita bahas perbandingan dua hewan itu, sehingga di akhir video kita bisa tahu siapa pemenangnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Macan dahan terbagi jadi dua spesies, yaitu macan dahan benua atau clouded leopard dan macan dahan Sunda atau Sunda clouded leopard. Ukuran mereka hampir sama, di kisaran 10 hingga 20 kg. Tapi dari data yang ada, macan dahan Sunda masih lebih besar jika dibandingkan dengan macan dahan benua, dengan rekor mencapai 26 kg. Meski ada informasi berbeda yang mengatakan jika macan dahan benua bisa saja mencapai berat hingga 43 kg, meski data ini kurang meyakinkan. Untuk data rata-ratanya, berat macan dahan di kisaran 10 hingga 20 kg. Jantan lebih besar dari betinanya. Sementara binturong adalah musang terbesar dari keluarga Viveridae. Beratnya antara 10 hingga 30 kg. Rekor yang pernah tercatat mencapai 36 kg. Mungkin saja ada yang lebih besar. Binturong betina sedikit lebih besar dari bejantannya. Jika kita perhatikan, sebenarnya ukuran kedua spesies macan dahan dan binturong tidak berbeda jauh. Tapi binturong sedikit lebih besar dari macan dahan. Jadi, dalam perbandingan ukurannya, binturong menang. Macan dahan adalah kucing, penampilannya juga kucing banget. Yang menarik dari macan dahan adalah motifnya. Motif yang membuatnya dinamai clouded leopard. Mereka adalah kucing dengan motif yang indah. Sementara binturong mendapat julukan sebagai kucing beruang, padahal mereka adalah musang, bukan bagian dari kucing, apalagi beruang. Julukan itu adalah gabungan dari perilaku serta penampilan yang mirip kucing dan beruang. Tubuhnya gembul, dengan bulu gelap yang tebal serta kasar. Ciri khas binturong adalah ekornya yang panjang dan kuat. Ekor itu seperti kaki kelima baginya. Ekornya bisa membantunya berpegangan di atas pohon. Dari penampilannya, tentu saja macan dahan menang. Mereka lebih gagah dan lebih berwarna. Senjata alami keduanya sama, gigitan serta cakaran. Mereka punya cakar tajam di kaki dan taring tajam di mulutnya. Dengan senjata alaminya itu, mereka bisa bertahan dan bersaing di alam liar. Dengan senjata alami yang berupa taring dan cakar, serangan mereka adalah gigitan serta cakaran. Bedanya, binturong lebih memaksimalkan cakarannya, sementara macan dahan lebih memaksimalkan gigitannya. Keduanya mungkin saja bukanlah hewan yang terlalu berbahaya, seperti halnya harimau atau beruang. Tapi dengan serangannya, mereka tetap saja diperhitungkan, khususnya bagi hewan kecil hingga sedang yang jadi musuhnya. Macan dahan seperti harimau, bukan sosok yang pecicilan. Pergerakan mereka anggun, memakai kecepatannya dalam momen tertentu saja. Kecepatannya diperkirakan mencapai 65 km per jam. Kecepatan macan dahan lebih dimaksimalkan saat melakukan penyergapan dalam jarak dekat. Mereka jarang berlari dalam jarak yang jauh. Sementara kecepatan binturong malah di bawah 30 km per jam. Mereka bukanlah sosok pelari yang cepat. Sekilas, binturong agak mirip seperti Wolverine dalam hal kecepatan serta pergerakannya. Dalam perbandingan kecepatannya, macan dahan menang. Keduanya adalah pemanjat yang hebat. Mereka juga betah di pepohonan. Pergerakannya di atas pohon sangat baik. Macan dahan dikenal sebagai salah satu kucing arboreal yang menghabiskan banyak waktunya di pepohonan. Mereka punya struktur tubuh, bentuk kaki, serta cakar yang lumayan berbeda, membuatnya bisa bergerak lincah di pepohonan. Mereka juga punya kestabilan yang luar biasa. Ditambah, mereka bisa menuruni pohon dengan posisi terbalik. Binturong juga punya kemampuan yang tidak kalah hebat. Pergerakannya di atas pohon memang stabil. Mereka bisa menggantung dengan bantuan ekornya yang seperti kaki kelima. Kemampuan mereka di atas pohon dalam level yang seimbang.
Apakah macan dahan bisa berenang? Sebagai sosok kucing, macan dahan dibekali kemampuan berenang yang baik. Buktinya memang minim, tapi kemampuannya di dalam air memang sudah diakui. Lalu, bagaimana dengan binturong? Sama seperti macan dahan, meski buktinya minim, tapi mereka punya kemampuan berenang yang cukup baik. Kedua hewan ini bisa berenang, tapi karena jarang memasuki perairan, membuatnya jarang terlihat berenang. Dalam perbandingan ini, keduanya ada di level yang seimbang. Macan dahan adalah kucing, normalnya hidup soliter, meski ada momen di mana mereka terlihat bersama. Macan dahan tidak hidup dalam suatu kelompok tetap dengan banyak anggota. Biasanya mereka hanya berkumpul dengan keluarganya saja. Sementara menturung, meski dikenal sebagai hewan soliter, tapi kadang mereka hidup bersama dalam suatu kelompok dengan sedikit anggota. Setidaknya, kehidupan sosial binturong jauh lebih baik daripada macan dahan. Habitat binturong dan dua spesies macan dahan memang berdekatan. Mereka tersebar di Asia Tenggara hingga wilayah Cina. Untuk macan dahan Sunda, persebaran mereka di Pulau Kalimantan serta Sumatera. Jika melihat peta persebaran mereka, sebenarnya ada potensi pertemuan yang besar. Macan dahan adalah sosok pemangsa. Mereka biasanya memburu hewan kecil hingga sedang, entah burung, reptil, monyet, bahkan hingga rusa. Jenis mangsanya beragam, tergantung habitatnya. Sementara binturong, mereka adalah omnivora, jenis makanannya beragam. Mereka memakan buah dan makanan herbivora lainnya. Mereka juga memburu hewan kecil yang ditemuinya. Binturong sendiri jarang memburu hewan besar. Dari jenis makanannya, menu makan binturong jauh lebih beragam. Sementara macan dahan punya mangsa yang lebih beragam. Dengan habitat yang berdekatan, mereka harus menghadapi banyak musuh alami yang tidak berbeda jauh. Sosok seperti harimau, macan tutul, anjing liar, beruang, ular piton, dan lain sebagainya. Mereka bisa jadi musuh alami yang membahayakan, bukan hanya sebagai pesaing, tapi bisa saja malah jadi pemangsa mereka. Kedua hewan ini punya ukuran sedang, mereka bisa dikalahkan oleh hewan yang lebih besar. Tapi dengan kemampuannya, mereka masih bisa bertahan hingga saat ini. Kedua hewan ini bukanlah hewan buruan, seperti hewan lain yang biasa dikonsumsi manusia, tapi mereka kadang masih diburu manusia. Mereka diburu untuk dijual di pasar gelap, padahal keduanya jadi hewan yang dilindungi. Bahkan di beberapa wilayah, mereka malah diburu sebagai bahan makanan. Selain menghadapi ancaman pemburu ilegal, keduanya juga harus menghadapi kerusakan habitat karena ulah manusia. Mereka terancam di rumahnya sendiri, padahal mereka hidup di dalam hutan dan menjauhi manusia. Tapi kehadiran manusia yang terus mengambil wilayah mereka menyebabkan kehidupannya terus tertekan. Ya, semoga saja mereka bisa bertahan dengan kondisi yang terus mencekik. Binturong dan macan dahan levelnya hampir sama seperti harimau dan beruang. Keduanya ada di level yang seimbang. Seharusnya mereka bersaing ketat. Persaingan antara hewan yang sama-sama kuat. Tapi ada informasi langka yang menunjukkan macan dahan berhasil memburu binturong. Makanya, admin mengatakan jika levelnya hampir sama seperti kasus harimau dan beruang, macan dahan masih berpotensi memburu binturong, tapi binturong tidak memburu macan dahan. Pertarungan keduanya sendiri lumayan seimbang. Mereka sama-sama berpotensi menang. Serangan cakar dan gigitan jadi senjatanya. Binturong masih berpotensi mengalahkan macan dahan, tapi macan dahan punya potensi kemenangan yang jauh lebih besar. Macan dahan bukan hanya mengalahkan, tapi bahkan berusaha memangsa hewan yang berbau popcorn itu. Jadi dalam pertarungannya, macan dahan lebih unggul dari binturong. Dari beberapa perbandingan yang ada, binturong unggul dari ukuran, kehidupan sosial, serta jenis makanannya. Sementara macan dahan unggul dari penampilan, kecepatan, habitat, serta menang jika harus bertarung. Jadi hasil akhirnya, macan dahan sedikit lebih unggul dari binturong. Semoga bermanfaat. Makasih sudah nonton, dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan.